itu, Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut dengan business plan. Di Prudential kita juga punya business plan. Anda bisa perhatikan, ya, di tahun pertama Anda jadi agen. Kalau prestasinya biasa, bukan prestasi yang spektakuler, Anda bisa terima income itu 7 juta per bulan. Yang Anda lakukan adalah fokus di jualan. Ya, untuk apa? Untuk cari pengalaman. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu, di tahun-tahun berikutnya ketika Anda bisa mencapai target, Anda bisa promosi sebagai seorang AAD, Associate Agency Director, seperti tadi saya sebutkan. Di sini fokus Anda udah membangun tim dan income 30 juta. Begitu Anda mencapai target lagi, Anda jadi AD, Anda bangun tim Anda makin besar, income Anda 60 juta. Di tahun berikutnya lagi, Anda jadi AD1. Jadi AD1 adalah AD yang berhasil menghasilkan AD. Di sini tim Anda makin besar, income 85. Dan seterusnya, kalau Anda jadi AD2, AD3, income Anda udah tembus di atas 100 juta per bulan. Kesimpulannya, kita punya satu bisnis plan, 5 tahun dari sekarang, Anda ditawarkan satu income, yaitu 100 juta per bulan. Dan ini dimulai tanpa modal. Artinya begini, Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, 5 tahun yang lalu, berapa posisi income Anda? Bagaimana posisi karir Anda? Anda compare ke sekarang. Anda puas nggak dengan perkembangan 5 tahun terakhir ini? Kalau jawabannya Anda nggak puas, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Apa yang mau Anda lakukan supaya 5 tahun ke depan, 5 tahun dari sekarang, Anda berkata, saya puas dengan perubahan yang saya alami. Apa yang mau Anda lakukan? Nah, hari ini, kita menawarkan sebuah peluang, 5 tahun dari sekarang, Anda punya kesempatan dapat 100 juta per bulan. Oke? Nah, Pak, tadi dikatakan bahwa di tahun pertama income kita 7 juta. Cari 7 juta caranya bagaimana? Oke, saya nggak mungkin cerita strateginya ini satu persatu secara detail. Saya kasih Anda strategi atau formula kerja bagaimana dapat income 7 juta dengan cara yang malas. Cara malas Bapak Ibu ya, bukan cara rajin. Oke, caranya gimana? Satu hari sharing ke satu prospek. Sharing, jadi saya nggak ngomong jualan, Anda sharing. Yang dimaksud sharing itu seperti apa sih Pak? Sharing itu cerita. Ya, saya ambil contoh misalkan Anda pernah nggak punya pengalaman, let's say Anda nonton film, ya. Wah, ini udah lama kita kan nonton film ya, bioskop udah tutup. Let's say apa nonton film apa yang lagi ngehits terakhir-terakhir itu. Katakanlah misalkan ini apa namanya Avengers ya, udah tahun lalu kan Avengers. Anda nonton film Avengers, dan itu filmnya bagus. Pulang besok di kantor ketemu teman. Ya, biasa kan kalau teman jam istirahat atau lagi senggang ngobrol. Kita tanya sama teman kita, kamu udah nonton Avengers belum? Belum. Teman kita tanya, bagus nggak? Anda ngomong, bagus. Lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ya, ini bagus, keren. Ya, efek-efeknya bagus sekali. Ceritanya bagus, seru. Nah, karena Anda cerita dengan semangat dan Anda yakin ini bagus filmnya. Akhirnya teman Anda termotivasi, tergelitik. Teman Anda ngomong, ya udah deh, nanti sore, nanti malam saya juga mau nonton ah. Pernah Anda melakukan itu? Mungkin di produk yang lain. Makan, ya. Kemarin ada rumah makan baru. Itu rasanya enak, harganya juga terjangkau. Anda cerita sama orang rumah, Anda cerita sama teman Anda. Teman Anda juga semangat. Akhirnya nyoba rumah makannya. Betul? Anda pernah lakukan itu? Pernah kan? Nah, pertanyaan saya, ketika Anda melakukan itu, Anda dapat komisi nggak? Dari bioskop 21, dari rumah makan yang Anda promosikan, dapat komisi nggak? Kan tentunya tidak. Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan sharing. Nah, di Prudential Anda sharing. Anda nggak perlu jualan, Anda cukup sharing. Supaya Anda bisa sharing dengan baik, Anda cukup mengerti produk kita seperti apa. Dan saya yakin kalau Anda mengerti produk kita, saya yakin pasti Anda akan dengan semangat cerita produk kita ini bagus dan bermanfaat. Seperti itu. Ya. Nah, kalau satu hari minggu itu 5 hari kerja, berarti kan Anda udah sharing ke 5 prospek. Artinya satu hari sharing satu orang, 5 hari udah 5 orang. Karena satu minggu 5 hari kerja. Pak, boleh lebih nggak? Boleh banget. Saya anggap aja 5 orang aja lah dalam satu minggu. Ada satu statistik, rasio closing itu 1:5. Ya, artinya ini statistik bagi agent yang ikut training, belajar di training sungguh-sungguh, ya. Setelah itu ikut training selesai,
cerita ke 5 orang, dari 5 orang minimal 1 mau. Ya udah deh saya mau jadi nasabahnya Prudential. Kalau nggak percaya Anda praktekkan. Pasti Anda akan menemukan dari 5 orang Anda sharing, pasti satu tertarik untuk jadi nasabahnya Prudential. Ya, nah anggap rata-rata premi 1 juta per bulan atau 10 juta per tahun, saya bulatkan. Ya, Bapak Ibu, saya nggak pakai angka yang standarnya Prudential karena Prudential punya data statistik. Rata-rata premi yang di store itu 1,7 juta per bulan. Tapi kita ambil yang di bawahnya 1 juta aja per bulan atau 10 juta per tahun. Berarti dalam 1 minggu Anda sudah bisa dapat 1 nasabah karena 1 minggu ketemu 5 orang. Dari 5 orang itu minimal rasionya 1 yang mau closing. Berarti 1 minggu udah dapat omset 10 juta. Nah, berarti 1 bulan ada 4 minggu, Anda dapat 4 nasabah. Omsetnya 40 juta. Kalau 1 tahun itu saya anggap cuma 10 bulan, dipotong dengan lebaran, dipotong dengan corona, dan sebagainya gitu ya. Anggap aja 10 bulan efektif. Sebetulnya Anda udah dapat omset 400 juta dalam setahun itu. Betul nggak? Pertanyaan saya, gampang nggak cara kerja seperti ini? Gampang nggak? Hanya ketemu 1 orang, cerita. Sekali cerita nggak lebih dari setengah jam. Anda udah dapat omset 400 juta dalam waktu setahun. Dengan asumsi setahun itu 10 bulan. Ya, nah kabar baiknya, kalau Anda cuma cari income 7 juta, seperti yang saya tunjukkan tadi, Anda nggak perlu omset 400 juta. Anda cukup omset 200 juta. Kenapa? Karena 200 juta dikali 42%. 42% itu adalah komisi 30 plus bonus 12. Itu 84 juta per tahun, alias 7 juta per bulan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 400 juta aja menurut Anda gampang, apalagi cuma 200 juta. Jauh lebih gampang. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa Pak cari income 7 juta per bulan di Prudential itu susah, saya bisa memastikan 100% berarti orang itu nggak kerja. Betul-betul nggak kerja. Nggak betul-betul nyoba. Cuman iseng-iseng aja gabung di Prudential. Karena ini income yang paling minim, Bapak Ibu. Ya, bisa di atas ini. Oke. Selain itu apa yang kita dapatkan? Di Prudential ini kalau kita prestasi Bapak Ibu, kita dapat namanya reward, ya penghargaan. Anda bisa lihat rewardnya apa? Di situ ada London, ada Seoul, ada Edinburgh, ada ke Bali. Nah, ini adalah reward jalan-jalan gratis ke luar negeri kalau Anda punya prestasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, prestasi berapa sih yang harus kita jual dalam setahun? Itu nggak banyak. Contoh ke Korea itu cukup 428 juta setahun, ya. Nah, itu kecil sekali. Oke. Nah, tinggal Anda mau kejar atau tidak. Kalau Anda kejar, Anda dapatkan, ya Anda dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak pernah keluar negeri gratis, mohon maaf nih ya, belum pernah keluar negeri gratis, ini ada kesempatan bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Dulu saya nggak pernah keluar negeri, Bapak Ibu. Ya, mentok-mentok cuman kemana saya dulu? Kalimantan, paling jauh. Sebelum join Prudential. Ya, cuma ke Kalimantan. Nah, tetapi sejak di Prudential, saya bisa dikatakan hampir setiap tahun keluar negeri. Ya, nah, kenapa? Karena di Prudential memang punya kesempatan untuk membawa kita ke jalan-jalan ke luar negeri gratis. Nah, tahun depan ini spesial Bapak Ibu. Kita destinasinya ke London. London adalah pusatnya Prudential. Saya yakin nanti kita akan menghampiri kantor Prudential yang di London. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 6 bulan untuk kejar 1 tiket ke London ini minimal. Ya, seperti itu. Oke. Kalau saya cerita dari tadi, mungkin Anda lihat income-nya, Anda lihat penghargaannya, jalan-jalan gratisnya, mungkin Anda ngomong, wah itu memang interesting Pak, menarik. Tapi saya nggak punya pengalaman. Apa saya bisa berhasil Pak di bisnis Prudential ini? Jangan khawatir. Ya, tadi udah saya katakan kan, tidak butuh pengalaman. Kok bisa ya, orang nggak butuh pengalaman, kok bisa berhasil? Nah, filosofinya begini Bapak Ibu. Kenapa kok kita butuh pengalaman? Karena nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang support kalau Anda bisnis sendiri. Ya, bedanya kalau di Prudential, Anda begitu join, Anda akan disupport oleh 3 pihak. Pihak yang pertama disebut dengan Prudential itu sendiri, yang kedua dari kantor agency, dan yang ketiga dari leader Anda atau mentor Anda. Jadi artinya hari ini kalau Anda join Prudential, Anda nggak dibiarkan sendiri, seperti Anda bisnis konvensional. Kalau di konvensional, Anda butuh pengalaman. Kenapa? Karena nggak ada guru yang ngajarin Anda. Ya, kalaupun Anda susah dapat guru yang mau betul-betul ngajarin Anda, mentor yang mau ngajarin. Tapi di bisnis ini,
Anda akan diajarkan bagaimana memulai bisnis ini dengan baik. Oleh sebab itu nggak butuh pengalaman. Oke, kita lihat supportnya apa aja. Di Prudential sendiri, Prudential itu mensupport produk, mensupport teknologi, mensupport sistem, mensupport training, supaya kita itu bisa menjalankan bisnis dengan sangat mudah. Ya, jadi kita nggak perlu capek-capek nyiptain produk, Anda nggak perlu investasi teknologi, Anda nggak perlu mikirin sistem, nggak perlu bagaimana, udah semua di cover oleh Prudential. Oke, nah saya akan tunjukkan satu cuplikan video dari seorang pasien COVID-19. Ya, ini beliau ini adalah nasabahnya Prudential. Waktu sakit COVID-19 tidak berobat ke rumah sakit rujukan pemerintah, ya, dia tinggalnya di Jakarta, dia nggak ke eh, rumah sakit pemerintah, tapi dia berobat atas uang pribadi. Tapi karena dia punya produk asuransinya Prudential, dia nasabahnya Prudential, praktis semua biaya ini ditanggung oleh Prudential. Nah, kita lihat. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu bisa lihat semua biaya ditanggung oleh Prudential. Ini dari produk kita namanya PPH Plus, Bapak Ibu. Ya, nanti di training Anda akan belajar tentang PPH Plus. Jadi luar biasa. Ini produk laris manis, Bapak Ibu. Ya, ini produk laris manis dan sangat mudah sekali untuk menjual PPH Plus. Kenapa? Karena produk ini memang sangat dibutuhkan. Oke. Kemudian dari sisi teknologi. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini udah disupport teknologi sehingga kita siap menghadapi namanya era disruption. Karena nggak bisa dipungkiri disruption itu pemicunya adalah teknologi. Siapa yang punya teknologi, dia akan bertahan. Siapa yang punya teknologi, dia yang akan jaya. Nah, bisnis yang tidak di-backup dengan teknologi saat ini, dia akan mati. Dan untuk berinvestasi di teknologi itu butuh biaya yang sangat besar. Untungnya kita di Prudential, kita disupport teknologi dengan cuma-cuma oleh Prudential. Sehingga kita bisa berkompetisi di era sekarang ini, di era disruption ini dengan baik. Ya, contoh misalkan ini ada aplikasi Anda bisa lihat yang paling kanan itu Proofforce. Itu adalah satu aplikasi di mana kita bisa mengkontrol semua bisnis kita melalui aplikasi Proofforce. Kita jualan juga melalui Proofforce. Dulu kalau saya jual polis asuransi Bapak Ibu, dan nasabah harus ngisi formulir, tanda tangan, saya harus bikin berkas ke kantor, butuh 2-3 hari, baru berkas itu sampai ke Jakarta, diproses, dan karena butuh 2-3 hari lagi baru disetujui. Artinya dari pertama kali nasabah berkata, yes saya mau jadi nasabah, sampai polis setujui, mungkin butuh waktu 1 minggu. Anda tahu hari ini, kita pengajuan asuransi semua melalui aplikasi Proofforce. Saya nggak perlu bawa kertas, saya nggak perlu bawa apa-apa, saya cuma bawa gadget, iPad, bawa handphone, nasabah setuju, langsung dia bisa apply asuransinya melalui aplikasi Proofforce. Dan ternyata hanya dalam hitungan menit, aplikasi itu sudah disetujui dan jadi polis, Bapak Ibu. Bayangkan, yang tadinya butuh berhari-hari baru jadi polis, hari ini hanya hitungan menit sudah jadi polis. Dari say yes sampai jadi polis, Bapak Ibu. Nah, ini teknologi, Bapak Ibu. Bayangkan teknologi ini seperti ini kalau saya harus investasi sendiri dengan uang pribadi, berapa miliar yang harus saya investasikan. Nah, itu ada yang sebelah kiri ada Pulse. Itu aplikasi buat nasabah. Nasabah sekarang bisa konsultasi dokter gratis melalui Pulse. Nasabah bisa ajukan klaim melalui aplikasi Pulse. Dan sehingga proses klaim juga bisa berlangsung lebih cepat. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian Anda bertanya, Pak, kemarin ada PSBB, apakah terus kita bisa jualan, Pak? Kan nggak bisa ketemu orang. Nah, bahkan sekarang new normal pun belum tentu semua orang mau ditemui.
Nggak usah khawatir. Kemarin waktu ada PSBB Corona sejak dari bulan Maret kemarin sampai hari ini, kita bisnis berjalan lancar. Kita bisa closing tanpa nasabah harus ketemu dengan kita. Kenapa? Karena kita punya teknologi namanya cekatan, ya, di mana kita bisa closing tanpa harus tatap muka. Jadi tatap mukanya virtual, ya, dan proses bisa dilanjutkan. Oke, ini ada videonya. Anda bisa lihat. Akhir-akhir ini, keadaan di kota masih belum stabil akibat pandemi. Kemana-mana jadi susah. Untung ini mudah, tetap bisa ketemu tenaga pemasar tanpa keluar rumah. Halo Bu, tadi kita udah janji ya. Saya bantu jelaskan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Halo, iya. Bu, mohon kirimkan video rekaman pernyataan setelah ini ya. Oke, sekarang aku rekam video pernyataan nasabah dulu. Video udah, tinggal kirim deh. SMS udah masuk nih, tinggal klik linknya. Lalu input nomor telepon dan tanggal lahir. Cek dulu penawarannya. Ilustrasi sudah oke. SPAJ juga oke. Selfie dengan KTP dan upload. Abis itu foto KTP terus upload lagi deh. Baca dulu syarat dan ketentuannya. Oke, paham, setuju. Karena aku nasabah baru, jadi harus tanda tangan dulu. Kalau nasabah lama, tinggal konfirmasi OTP. Tinggal bayar dengan metode yang kupilih. Oke, aplikasi SPAJ berhasil diajukan. Yes, sudah terima e-policy dari Prudential. Prosesnya praktis dan cepat. Wujudkan perlindungan dengan cepat Tanpa harus berdekatan. Akhir-akhir Itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita tangan teknologi semua berjalan dengan baik bisnis kita. Oke, kita udah benar-benar siap di era disruption ini Bapak Ibu. Oke. Nah, dan Anda juga akan disupport oleh namanya Harvest Agency. Bapak Ibu, Harvest Agency itu ibaratnya seperti sekolah bisnis, ya. Di Harvest ini Anda akan mendapatkan banyak sekali pelatihan-pelatihan bisnis. Oke, jadi seperti sekolah bisnis. Cuman yang menarik begini, kalau hari ini Anda sekolah bisnis, ya, Anda jadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, S1, S2 bisnis, Anda pasti bayar. Ya kan? Anda bayar sekian juta, sekian puluh juta, bahkan sekian ratus juta untuk belajar bisnis. Tapi di Harvest Agency, Anda bukan bayar. Justru Anda belajar bisnis, Anda malah dapat duit. Nah, ini menarik. Loh, kok bisa? Ya, karena Anda di Harvest ini Anda akan belajar tentang bisnis, mengembangkan bisnis itu seperti apa, khususnya bisnis asuransi, khususnya bisnis yang di Prudential, cara mengembangkannya bagaimana. Nah, sambil Anda belajar, Anda udah mulai menikmati hasil dari Prudential, Anda terima komisi. Ini yang menarik. Ya. Jadi bayangkan kalau Anda hari ini lihat satu iklan, ya, di internet atau lihat iklan di koran gitu ya. Universitas jurusan bisnis, kuliah malah dapat duit, nggak perlu bayar. Saya yakin Anda pasti daftar. Seperti itu, oke? Nah, di Harvest kita punya banyak sekali pelatihan Bapak Ibu ya, banyak sekali pelatihan bisnis. Anda bisa lihat di sana ada Fast Start, ini untuk pelatihan buat agent baru, ada Monday Motivation ya, setiap hari Senin malam, kemudian ada mapping class, ada morning coffee, ada millennial business club. Jadi buat teman-teman yang masih milenial, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan komunitas milenial. Di sini juga ada leader class. Jadi banyak sekali, di luar ini masih banyak Bapak Ibu. Jadi saya yakin siapapun Anda, asal Anda serius dan Anda ikut pelatihan-pelatihan yang ada di Harvest ini, Anda akan sukses. Nah, ini yang tidak ada di bisnis konvensional, Bapak Ibu. Karena di konvensional, Anda harus cari tahu itu sendiri. Di sini Anda difasilitasi. Oke? Nah, kemudian tentunya Anda punya seorang mentor. Ya, ada seorang leader, seorang mentor, dan setiap agent punya mentor satu persatu yang bisa diajak diskusi, diajak konsultasi, bertukar pikiran untuk masalah-masalah yang Anda temui di lapangan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang mahal. Ya, konsultan itu mahal, mentor itu mahal. Ya,
Kenapa kok mahal? Karena tidak semua orang mau jadi mentor Anda. Anda bisnis konvensional, Anda buka toko, siapa yang mau jadi mentor Anda? Belum tentu ada orang yang mau jadi mentor Anda. Betul? Jadi buat saya mentor itu priceless, nggak bisa dinilai dengan uang, ya, terlalu mahal. Nah, tapi di Prudential kita bisa mendapatkan mentor itu tanda kutip dengan cuma-cuma. Anda cukup bayar dengan keseriusan Anda bayar dengan komitmen Anda untuk menjalankan bisnis ini. Mentor Anda, leader Anda pasti akan support. Ya, hari ini saya bisa berhasil di Prudential, saya juga punya seorang mentor. Ya, seperti itu. Oke, Pak, apa yang harus saya lakukan kalau saya mau join di bisnis ini? Dari mana saya harus memulai? Simple, Anda cukup download aplikasi Proofforce di Play Store atau di App Store, kemudian Anda isi aplikasi agent. Cara detailnya bisa tanya sama orang yang mengundang Anda, downloadnya bagaimana, isi aplikasi agentnya bagaimana, dan yang terpenting adalah segera ikut training Fast Start. Ini adalah training pertama bagi agent baru. Ya, sekali lagi, Anda bisa menjalankan bisnis ini karena Anda tahu caranya. Jadi kalau Anda yang tanya sama saya, Pak, gampang nggak sih bisnis asuransi? Tergantung. Kalau Anda tidak tahu caranya, susah. Tapi kalau Anda tahu caranya, menjadi mudah. Nah, dari tidak tahu menjadi tahu, itu adalah masalah Anda belajar atau tidak. Dan Anda difasilitasi untuk menjadi tahu di training Fast Start. Oke? Jadi Bapak Ibu, ini training Anda ikuti cukup hanya 4 hari, dan itu pun durasinya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Ya, start dari hari Selasa sampai hari Jumat minggu depan. Ya, ada modul 1, 2, 3, 4. Nah, ini semua gratis, Bapak. Nggak perlu bayar. Anda cukup ikuti, omong sama orang yang mengundang Anda, nanti Anda dikasih link untuk bisa ikut training Fast Start ini. Ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom Q&A, Anda bisa tanya, atau Anda bisa raise hand, nanti saya kasih kesempatan Anda untuk tanya langsung sama saya. Saya kasih kesempatan untuk bisa unmute mic Anda. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya. Nah, sebagai informasi sambil menunggu pertanyaan, bagi teman-teman yang tadi mungkin join-nya belakangan, bisa lakukan registrasi. Registrasi ini bukan daftar jadi agent, tapi absensi. Ketik bit.ly Prudential BOP di browser Anda. Nanti ada sejumlah pertanyaan, Anda isi aja. Nanti ketika ada pertanyaan kode BOP-nya berapa, Anda isi 8711. Ya, BOP 8711. Oke, silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Saya tunggu. Ya, saya kasih kesempatan. Nah, mungkin ada yang tanya, mungkin sebelum, ini siapa ini? Ada Nita. Nita mau tanya. Oke, apakah Nita mau tanya? Silakan Nita, udah saya unmute mic-nya. Mau tanya Nita? Saya Nita ya Pak. Ya, mau silakan. tanya. Kan saya tinggalnya di daerah ya, ibaratnya di daerah. Untuk orang daerah sendiri kan untuk jual asuransi kan ya tahu sendiri agak minim ya pengertiannya tentang asuransi. Ya. Terus gimana caranya kita agar meyakinkan kalau bahwa ini tuh penting? Kan bayangan mereka kan daripada PPh plus bayar sekian kan aku mending bayar BPJS gini dan lain-lain kan, kadang gitu. Pengertian, cara kita bisa memberi pengertian yang baik tanpa membandingkan produk lain, ibaratnya ini loh daripada BPJS, tanpa membandingkan produk lain, kita mengunggulkan produk kita tuh yang dengan cara yang seperti apa yang bisa mudah dimengerti untuk orang-orang seperti itu. Oke. Itu aja? Ya Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi menarik sekali pertanyaan. Bagaimana kita bisa menjual, memberi pengertian kepada orang-orang khususnya tinggalnya di daerah. Oke, Bapak Ibu, kita nggak perlu, saya selalu menghindari kata menjual ya. Karena kalau kita kata ada menjual kan seolah-olah kita jadi terbeban. Tapi kita ganti kata menjual dengan kata mengedukasi. Ya, bagaimana kita bisa membuat orang itu mengerti? Ya kita edukasi. Nah, kita edukasi, kita nggak perlu mikirin dia harus membeli dulu. Kita tugasnya hanya membuat mereka mengerti dengan cara mengedukasi. Ya, nah kemudian Pak kan ada BPJS. Nah tentunya setelah kita edukasi, ada yang orang merasa bahwa dengan BPJS cukup.
tapi ada yang merasa bahwa BPJS itu kurang, ya, karena mereka punya kebutuhan lebih dan mereka kebetulan juga punya daya beli, ya. Nah, mereka melihat bahwa karena kita tahu bahwa BPJS juga punya keterbatasan. Salah satunya misalkan di BPJS kita tahu bahwa produk obat-obatnya juga generik, ya kan. Kemudian kita nggak punya keleluasaan untuk memilih tempat untuk berobat, ya kan. Nah, itu kan keterbatasan. Nah, bagi beberapa orang mereka nggak suka dengan keterbatasan itu. Mereka punya kebutuhan lebih daripada itu. Nah, mereka tentunya nggak bisa dengan hanya BPJS, mereka butuh sebuah fasilitas yang lebih. Nah, PPH bisa menjembatani. Oke, tapi let's say pun kalau misalnya ada orang merasa bahwa udahlah BPJS udah cukup gitu ya. Terus bagaimana dong Mbak kalau ada orang merasa bahwa BPJS udah cukup? Ingat, asuransi nggak cuma asuransi kesehatan Bapak Ibu. Ya, orang nggak cuma butuh asuransi kesehatan. Asuransi itu luas. Asuransi kesehatan itu hanya sebagian kecil dari namanya asuransi. Ya, ada namanya asuransi proteksi penghasilan. Ada mungkin asuransi pendidikan. Pernah dengar asuransi pendidikan ya? Nah, ada namanya asuransi pensiun. Oke? Ada namanya proteksi hutang dan macam-macam Bapak Ibu. Nanti Anda akan belajar itu di training-training kita. Nah, kita tahu bahwa namanya asuransi pendidikan, proteksi hutang, proteksi penghasilan, asuransi pensiun itu tidak ada di BPJS. Ya kan? Dan artinya BPJS nggak mungkin bisa mengcover semua kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, kita edukasi. Nah, setelah mereka teredukasi, mereka paham, oh ternyata asuransi itu, orang tuh butuh banyak asuransi ya jenisnya. Nggak cuma cukup dengan kesehatan. Mereka akan terbuka dan mereka akhirnya mau memiliki asuransi dari kita. Seperti itu. Kira-kira terjawab? Nita, terjawab kira-kira? Cukup. Udah saya unmute nih. Ada pertanyaan lagi mungkin Nita? Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Silakan. Atau mau ketik juga boleh. Ada pertanyaan lagi? Baik, teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ya, saya akhiri sampai di sini acara kita. Nah, kalau mungkin Anda setelah acara ini baru muncul pertanyaan, ya, mungkin saat ini belum terpikir ada pertanyaan, tapi baru muncul di kemudian sesaat acara ini berakhir, saran saya jangan tanya sama orang lain selain tanya sama orang yang mengundang Anda, ya. Karena kalau Anda tanya sama tetangga kiri, tetangga kanan, ke teman Anda, bahkan ke keluarga Anda, saya khawatir informasi yang disampaikan tidak akurat, ya, seperti itu. Oleh sebab itu, saran saya tanya sama orang yang mengundang Anda. Oke, itu aja dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih dan selamat siang.